wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semuanya kenikmatan serta kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini di segmen kajian keluarga Muhammadiyah Magelang, channel YouTube kesayangan kita semuanya. Seperti biasa bersama pemerhati keluarga yang sekarang berada di hadapan saya, beliau Ustadz Haji Jumari. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah masih sehat dan semangat. Alhamdulillah, semoga semangatnya menular kepada kita semuanya. Baik, untuk kesempatan kali ini di kajian Muhammadiyah, keluarga Muhammadiyah kali ini kita akan sedikit bercerita santai, ngobrol tentang aktivis, keluarga aktivis Ustadz. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh, tentunya kita harus tahu dulu yang namanya aktivis itu seperti apa. Ya, aktivis itu orang-orang yang mewakafkan sebagian dari hidupnya untuk kepentingan perjuangan. Nah, kalau kita ya untuk kepentingan perjuangan Islam, itu aktivis. Nah, aktivis itu nanti levelnya macam-macam. Ada yang sebagai pimpinan yang diberi amanah oleh umat, ada juga penggerak atau kita kenal dengan muharik, itu saya kira banyak sekali ya, juga penggembira. Jadi aktivis pada level penggembira itu bisa jadi seperti itu. Nah, tentu mereka adalah manusia seperti biasa juga. Jadi ya berkeluarga, hidup bermasyarakat, hanya bedanya resiko sosialnya lebih tinggi. Jadi aktivis itu tidak bisa perilakunya itu standar-standar saja. Jadi kalau katakanlah secara moral itu juga harus siap dipantau oleh sebagian besar masyarakat. Juga intinya aktivis itu harus punya kelebihan di samping dibandingkan dengan warga masyarakat yang biasa. Nah, itulah jadi kelebihan dalam arti positif ya. Jadi dalam arti positif itu kemampuannya, kemudian moralitasnya, bahkan dalam tanda petik sisi ekonominya, paling tidak penyikapan terhadap persoalan ekonomi itu harus punya kelebihan sehingga tidak mengganggu kehidupan berkeluarganya, tapi juga tidak mengecewakan kehidupannya sebagai aktivis. Ya, terima kasih Ustadz. Itu tadi sudah disinggung sedikit ya, Pak. Tadi aktivis dijelaskan demikian, kemudian disinggung tadi tidak mengganggu keluarganya, seperti itulah. Tentunya ini kita sudah mau masuk nih Ustadz. Sebagai seorang yang sudah berkeluarga, kemudian juga beraktivitas di luar, tentunya ini sesuatu yang tidak ringan saya kira. Nah, itu gimana Ustadz itu? Kiat-kiatnya agar apa yang kita lakukan itu juga tidak menjadi beban. Meninggalkan juga enak, yang ditinggal juga enak, seperti itu. Ya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan rambu-rambu untuk kehidupan keluarga yang bagus gitu ya. Yang itu bisa dijadikan sebagai pegangan atau pedoman bagi para keluarga aktivis atau keluarga orang-orang yang diberi amanah untuk ngurus umat. Rasulullah itu bersabda begini,
idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqihahum fiddin wa waqara sahiruhum kabiruhum wa razaqahumullahu rifqa fi ma'isyatihim wal qasdu fi nafaqatihim wa basarahu uyubahum thumma yatubu anha. Jadi ada 5 yang dinasihatkan oleh Rasulullah yang dijadikan pedoman untuk membentuk keluarga yang baik. Yang pertama, anggota keluarga itu memahami agama. Jadi semua anggota keluarga punya kecenderungan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama. Semua, bukan sebagian. Sebab kalau sebagian itu berpegang pada agama, anggota keluarga yang lain itu tidak, nanti bisa terjadi kepincangan. Apa kelebihan keluarga yang berpegang teguh pada agama? Kelebihannya adalah jika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang dia berkenan, dia akan memuliakan. Tapi jika dia menemukan sesuatu yang tidak menggembirakan dalam keluarga itu, dia tidak akan berlaku zalim. Nah, itulah kelebihan berpegang teguh pada pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang muda menghormati yang tua. Jadi ada hubungan saling menyayangi, saling menghormati antara segenap anggota keluarga itu. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Itu yang kedua. Nah, tentu ini perlu pembiasaan dan pemberian teladan dari orang tua gitu, kepada anak-anaknya, sehingga anak itu bisa bersikap seperti bapaknya. Kalau bapaknya itu memberi pelajaran, memberi teladan untuk menghormati yang tua, tentu anak tidak usah diperintah, otomatis akan menghormati orang tua. Yang tua menyayangi yang muda. Kemudian yang ketiga, diberi kemudahan dalam mata pencaharian, itu melalui sikap yang lembut dalam pergaulan. Jadi pergaulan dengan sesama manusia, sesama warga masyarakat, itu bisa berjalan dengan sopan, dengan lemah lembut. Yang ini akan mengantarkan pada kemudahan untuk memperoleh mata pencaharian. Kemudian yang keempat, itu bisa hidup sederhana dalam keluarga itu. Hidup sederhana. Nah, hidup sederhana ini sangat penting bagi para aktivis. Sebab kalau tidak hidup sederhana, aktivis itu kan punya jaringan yang lebih dari orang biasanya. Kalau punya jaringan, punya banyak orang-orang yang bisa memberikan peluang bagi kita, itu kalau tidak bisa menahan diri, itu bisa tergoda. Betul. Bisa disuap dan lain-lain. Itu yang paling berbahaya bagi aktivis ketika tidak membuat visi hidup dengan hidup yang sederhana itu. Itu sekali lagi sangat berbahaya. Maka yang namanya hidup sederhana itu harus dimiliki oleh para aktivis. Kemudian yang kelima, Nabi mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mampu mawas diri terhadap kekurangan yang dimiliki, kemudian memperbaiki dan bertobat itu. Jadi ada kemampuan untuk introspeksi diri, mawas diri, mudah untuk itu. Sebab tidak semua orang itu bisa melihat kelemahan dirinya. Kalau melihat kelemahan orang lain itu sangat mudah, tapi kelemahan dirinya sendiri itu akan tertutup. Dan dia tidak malu dengan kekurangan dan kelemahan dirinya, kemudian senantiasa memperbaiki diri.
Kalau 5 pedoman yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita jadikan pegangan dalam berkeluarga, insya Allah setinggi apapun peran kita sebagai aktivis itu akan tetap terpelihara keluarganya sebagai keluarga yang sakinah. Nah, gitu ya. Itu insya Allah akan terpelihara dan keluarganya adalah keluarga bahagia. Sulit dibayangkan sebagai aktivis sukses kalau gagal dalam berkeluarga. Pak. Berarti sah-sah aja ya Pak ya, berkeluarga dan juga beraktivitas. Oh iya. Sebagai aktivis seperti itu selama masih berpegang pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Nah, banyak memang sekarang yang kita temui dari kalangan teman-teman ya, baik mungkin di Muhammadiyah sendiri gitu kan. Terutama ini saya ingin tahu dari Pak Ustadz Jumari terlebih dahulu seperti itu. Tidak mungkin terlepas dari aktivitas yang luar biasa sejak dulu mungkin masih nyuwun sewu dari berorganisasi dari tingkat bawah sehingga sampai sekarang panjenengan menjadi orang nomor 1 di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Tentunya banyak suka duka, lika-liku, dan termasuk gimana dalam keluarga dan membagi waktunya antara mencarikan nafkah, kemudian harus beraktivitas, aktivitas dakwahnya terutama itu seperti apa Pak? Mungkin bisa diberi contoh dari Pak Jumari. Ya. Hingga sampai saat ini. Pertama kita harus punya keyakinan, punya prinsip ya. Prinsip bahwa seorang yang diberi amanah untuk mengurus umat itu idealnya itu orang yang sudah selesai dengan urusan dirinya. Tapi ini kan tidak gampang. Iya, betul. Selesai dengan urusan dirinya itu tidak sederhana. Maka bagi kita yang orang biasa saja ini, kalau diamanai urusan umat, ya harus punya prinsip berani mencukupkan diri dengan urusan dirinya. Mencukupkan diri. Nah, kata mencukupkan diri sangat penting. Sebab tanpa berprinsip mencukupkan diri dengan urusan diri, itu sulit hidup bersederhana. Kalau hidup sederhana tidak bisa dipilih, ya mudah tergoda oleh godaan harta, mungkin bahkan godaan wanita dan lain, itu akan sangat mengganggu ya. Betul. Nah, maka ya pengalaman kita ya dalam berkeluarga dari dulu ya sampai seterusnya, saya kira insya Allah itu ya punya komitmen bersama dalam keluarga itu. Jangan sampai kita giat di luar dengan sangat serius, tetapi anggota keluarga, anak istri itu tidak tahu. Itu jangan sampai terjadi. Itu nanti akan bisa jadi ledakan yang tidak terduga kalau terjadi seperti itu. Jadi dengan cara tahu itu, maka semua anggota keluarga akan memahami kita. Nah, soal pembagian waktu antara beraktivitas di luar dengan kepentingan keluarga, itu saya kira tidak ada rumusnya. Ya mengalir saja. Jadi tentu memang risiko kita itu waktu untuk keluarga menjadi terbatas gitu. Nah, kuncinya memanfaatkan yang terbatas itu secara berkualitas gitu. Jadi memanfaatkan waktu dengan keluarga yang terbatas secara berkualitas. Jadi bertemu sedikit tapi berkualitas itu jauh lebih bermakna daripada kumpul terus di rumah tapi tidak berkualitas. Jadi inilah yang harus kita lakukan bagi para keluarga aktivis ya. Jadi memanfaatkan kesempatan yang memungkinkan di rumah itu secara maksimal, secara berkualitas. Katakanlah misalnya
ada waktu bermain dengan anak, ya bermain dengan serius gitu. Serius dalam permainan. Ya, permainan. Ya. Bukan apa ya, bukan dalam perkara serius malah main-main. Nah, itu malah nanti jadi serius dalam permainan dengan itu. Anak. Jadi ya begitulah ya. Jadi intinya maksimal dalam berperan di masyarakat, kemudian memanfaatkan waktu yang terbatas di rumah secara berkualitas. Nah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jadi umat juga terlayani, keluarga tidak terlantar. Kalau seperti itu yang dilakukan. Iya. Terima kasih Pak. Luar biasa, semakin menarik ya. Ini untuk seorang aktivis ya sewu yang mungkin untuk bapak-bapak ya. Kalau sekarang untuk ibu-ibu ini ya, untuk ibu-ibu keluarga yang beliaunya itu adalah sebagai statusnya sebagai istri, bahkan mungkin dari seorang ibu gitu Pak. Bagaimana ini untuk rumusnya ya bagi seorang ibu, mungkin juga ada pengalaman atau mungkin Pak Jumari juga sudah banyak ngangsu kawruh ke sana kemari itu tentang atas, karena kita ridho Allah itu kan sekarang kalau sudah menjadi istri itu terletak pada ridho suami ya itu gimana itu Pak untuk menyikapi hal yang ini harus dilakukan oleh seorang istri di luar karena memang itu memang sudah menjadi amanahnya, tapi ternyata di rumah ada suami yang mungkin kurang begitu ridho atau mungkin kita bisa melihat dari sikap dan sebagainya itu seperti apa Pak? Monggo. Ya, keluarga tentu tidak bisa dikalahkan oleh aktivitas apapun, sepenting apapun di luar ya, tidak bisa dikalahkan. Sebagai seorang istri ya harus taat pada suami. Saya kira ketika suami istri berpegangan pada sabda Rasulullah tadi, yang pertama adalah kehidupan keluarga dibangun atas dasar pemahaman dan pengamalan agama, itu tidak akan ada suami yang menghambat kegiatan positif sang istri itu. Dan istri itu atau perempuan itu adalah makhluk yang luar biasa, punya kelembutan dalam bentuk kasih sayang, tetapi kekuatannya itu luar biasa, tidak dimiliki oleh suami. Jadi jarang orang berpikir seperti ini. Jadi kelembutannya itu mengagumkan, tapi kekuatannya itu kadang-kadang melebihi kekuatan seorang suami. Maka saya sering menyampaikan kepada seorang perempuan itu tidak diberi pilihan untuk aktivitas di rumah tangga atau aktivitas karir di luar. Bukan itu, bagi perempuan bukan pilihan, sebab dua-duanya bisa dilakukan secara bersama. Ini yang perlu kita sadari bersama-sama, bahwa setiap perempuan itu punya potensi yang luar biasa seperti itu. Nah, sehingga yang diperlukan bagi aktivis perempuan atau para istri yang menjadi aktivis adalah kesepahaman, komunikasi yang tidak pernah terputus dengan suaminya itu penting. Jadi komunikasi itu sangat penting. Kegagalan berkomunikasi itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, dan itu malapetaka bagi keluarga ketika suami sudah salah paham dengan istri, sehingga kejujuran, keterbukaan dalam berkomunikasi terhadap suaminya bagi seorang istri adalah sangat penting. Saya kira gitu. Iya. Terima kasih Pak, luar biasa. Ini sangat memotivasi, terutama ya buat teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga dan juga beraktivitas di luar, entah itu aktivitas beliau bekerja atau aktivitas dakwah yang lainnya. Pak Jumari luar biasa untuk kajian kali ini, sudah memberikan masukan
kemudian memberikan motivasi juga, dan mungkin bisa kami simpulkan Pak Ya. untuk kajian kali ini yang memang sangat terbatas. Ya, kesimpulannya untuk menjadi seorang aktivis dan apalagi sudah berkeluarga, tentunya tidak lepas dari sabda Rasulullah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jumari. Nasihat Rasulullah untuk membuat keluarga itu akan menjadi lebih baik apapun aktivitasnya. Yang pertama adalah seluruh anggota keluarga berpegang teguh terhadap ajaran agama. Yang kedua, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Ada kata saling di sana, saling menyayangi, saling menghormati. Kemudian yang ketiga adalah sikap yang lembut, karena dengan sikap yang lembut akan memudahkan datangnya rizki terhadap keluarga tersebut. Dan yang keempat, mampu atau bisa hidup sederhana. Kemudian yang kelima, mampu mawas diri, memperbaiki diri sendiri dan introspeksi diri. Seperti itu. Kemudian dari Pak Jumari sendiri, Pak Ustadz ini punya pengalaman ini. Beliau bisa menjalani aktivitas di luar, kemudian juga sebagai kepala rumah tangga yang baik tentunya. Itu mempunyai prinsip yang pertama adalah memahami, tadi itu sudah paham tentang ajaran agama semuanya dulu, seluruh keluarga. Kemudian prinsip hidup sederhana diterapkan dalam keluarga dan pada diri beliau sendiri. Kemudian mempunyai komitmen dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah pembagian waktu yang tepat, kemudian memberikan waktu yang terbatas di rumah dengan secara berkualitas. Jadi waktu yang di rumah itu berkualitas, kemudian ketika di luar melayani masyarakat itu juga dengan penuh semangat, seperti itu. Baik, ternyata kita sebagai keluarga memang tak lepas dari apa yang namanya komunikasi. Jadi tadi sudah banyak disampaikan komunikasi itu. Jadi kita tidak perlu membenturkan antara hal yang baik dengan hal yang baik. Beraktivitas di luar, beraktivitas dakwah itu baik, mengurus keluarga juga baik. Tidak perlu dibenturkan. Alangkah baiknya jika keduanya bisa kita jalani, yang baik dengan yang baik ini maka akan memberikan manfaat yang lebih luas. Mungkin demikian apa yang bisa kita sampaikan di kajian keluarga Muhammadiyah kali ini dengan Pak Jumari. Insya Allah tetap semangat Pak. Ya, kita berdoa bersama, semoga tetap diberikan kesehatan, keselamatan. Kita akhiri, ada banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kesalahannya datang dari kami, kebenaran hanya dari Allah semata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.